Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa tsabbit alsinana wahdi qulubana ishrah sudurana thumma ma ba'du. Nastamir durusana al-fiqh fi kitab Fathul Qarib li mu'allifihi asy-Syaikh Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi ala anna Allah yanfa'una bi barakatihi wa bi 'ulumihi wa bi jahihi bi sirrihi fid darini amin. Qabla nabda naqra surat al-Fatihah li muallif hadzal kitab ala anna Allah sahil lana fi fahmi hadzal kitab iftah alaina futuhal arifin ishrah sudurana yunawwir qulubana ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafus salih wa la hadd musafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, fil muhadarah al-madiyah takallamna an bab syirkati. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji, mengulik tentang bab syarikah, kerjasama ataupun kongsi. Wa arafna anna syirka lughatan hiya al-ikhtilat. Kita sudah mengetahui bahwasanya syirkah secara bahasa adalah al-ikhtilat, bercampur, yaitu bercampurnya aset ataupun harta antara dua orang yang kerjasama atau bertransaksi kongsi. Wa syar'an thubutul haq ala jihati syuyu fi syai'in wahidin litsnaini fa aktsar. Dan secara terminologi yang dimaksud dengan syarikah adalah tetapnya suatu hak secara menyeluruh ala jihati syuyu, ya, fi syai'in wahidin, atas suatu kesepakatan yang satu, bisnis yang satu ataupun usaha yang satu, litsnaini fa aktsar, yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih. Itu secara definisi. Wa fi hadhil muhadarah sawfa nastamir ila babi al-wakalah. Kita akan melanjutkan pada pertemuan kali ini pada bab al-wakalah. Konsepnya sederhana, ya. Wakalah yang mewakilkan seseorang untuk membeli sesuatu, atau mewakilkan seseorang untuk menjual sesuatu, ataupun mewakilkan seseorang untuk menikahkan orang, itu juga sama. Faslun utawi qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa 'ulumikum wa 'ulumi sa'ir salihin fid darin amin. Faslun fil wakalah, mungkin sedikit maknanya. Faslun utawi iki ku fasal fil wakalati, ing dalam menjelaskan tentang wakalah. Iftahu kutubakum, buka kitabnya. Enggak tahu di kalian halaman berapa. Babul wakalah, ya. Khalas, sudah. Rakizu ma'i wasma'u jaidan. Perhatikan dan dengarkan baik-baik. Faslun utawi iki ku fasal fil wakalati, ing dalam menjelaskan tentang wakalah, perwakilan. Wa kullu ma, lihat di layarnya. Wa kullu ma utawi setiap perkara, setiap hal, jaza kang boleh. Wa kullu ma utawi setiap perkara jaza kang boleh lil insani kaduwe manusia, seseorang maksudnya. Apa tasarrufu, menggunakan, atau apa tasarrufu, mengoperasionalkan, fihi ing dalam ma binafsihi kelawan dirinya al-insan. Binafsihi kelawan dirinya al-insan. Jaza maka diperbolehkan lahu kadue al-insan. Lahu kadue al-insan, yang baru ngikut belajar maknanya sama yang sudah lama, ya. Utawi iki iku ing dalem sertane rupane yento dan seterusnya. Itu kalian wajib paham itu semua. Itu penting sekali. Jaza maka boleh lahu kadua al-insan apa ayyuwakila, yang mewakilkan sapa al-insan. Apa ayyuwakila, yang mewakilkan sapa al-insan, au yatawakkala fihi, au yatawakkala, atau menerima wakalah sapa al-insan fihi ing dalem ma. Au yatawakkala, atau menerima wakalah sapa al-insan fihi ing dalem ma. Ya. Wal wakalah tu utawi akad wakalah, perwakilan, iku akdun akad atau transaksi jaizun kang boleh.
Wakalah itu merupakan akad yang boleh. Boleh dalam artian maksudnya di sini adalah hak pribadi. Wal wakalatu tawi akad wakalah iku akdun akad jaizun kang boleh. Walikullin minhuma. Walikullin lan iku kadue masing-masing. Walikullin lan iku kadue masing-masing minhuma saking wakil dan muwakkal. Minhuma saking wakil dan muwakkal, orang yang mewakilkan dan orang yang menerima wakil. Fashuha utawi membatalkan wakalah. Fashuha utawi membatalkan wakalah. Mata ing dalam kapan sya'a menghendaki sopo kullun minhuma. Mata ing dalam kapan sya'a menghendaki sopo kullun minhuma. Watan fasihu dan batal opo wakalah. Watan fasihu dan batal opo wakalah dimauti ahadihima kelawan meninggalnya salah satunya wakil dan wakal. Watan fasihu dan batal opo wakalah dimauti ahadihima kelawan meninggalnya salah satunya wakil wakal. Dengan meninggalnya salah satu dari orang yang mewakilkan dan orang yang menerima wakalah. Ini kan wal wakilu utawi yang menerima wakalah. Wal wakilu utawi yang diwakilkan. Maksudnya sih dia orang yang diwakilkan, yang menerima akad wakalah. Wal wakilu utawi yang diwakilkan, ini ismaful ya. Wal wakilu utawi yang diwakilkan iku aminun, orang yang dipercaya. Iku aminun, orang yang dipercaya fima ing dalam sesuatu yaqo biduhu kang menerima sopa amin ing ma. Fima ing dalam sesuatu yak biduhu kang menerima sopo aminun ataupun sopo wakil aja wakil. Yak biduhu kang menerima sopo wakilun ing ma. Yak biduhu yang belum bisa maknanin, belajar maknanin ya. Wajib ya, terutama kelas 10 yang masih baru. Harus lebih ekstra belajar maknanin terlebih dahulu. Ya, jangan kalah sama yang lama. Yak biduhu fima ing dalam perkara yak biduhu kang menerima sopo wakilun ing ma. Wa fimalan ing dalam perkara yasrifuhu kang mentasarufkan ataupun menggunakan atau mengoperasionalkan sopo wakil ing ma. Wa fi malan ing dalam perkara yasrifu kang mentasaruf menggunakan mengoperasionalkan sopo wakil ing ma. Wala yadmanu dan tidak usah menjamin sopo wakil. Wala yadmanu dan tidak menjamin sopo wakil illa bitafriti kecuali kelawan kecerobohan. Illa bitafriti kecuali kelawan kecerobohan. Illa bitafriti kecuali kelawan kecerobohan. Wala yajuzu dan tidak boleh. Wala yajuzu dan tidak boleh opa ayyabi'a yanda menjual sopo wakil. Opa ayyabi'a yanda menjual sopo wakil wa yastariya dan membeli sopo wakil. Illa bithalathati syara'ita kecuali kelawan 3 piro-piro syarat. Illa bithalathati syara'ita kecuali kelawan 3 piro-piro syarat. Illa bithalathati syara'ita kecuali kelawan 3 piro-piro syarat. Rupane ada opo, ada kelawan, ada piro-piro, ada rupane. Harus hafal kalian ya. Harus paham itu. Gampang kok. Gak lama belajarnya. Rupane ayyabi'a yenta menjual sapa wong. Rupane ayyabi'a yenta menjual sapa wong. Dalam artian tadi di sini maksudnya adalah wakil ya. Orang yang diwakilkan untuk melakukan sesuatu. Transaksi ataupun apapun itu. Bisa manil misli kelawan harga standar. Harga normal. Bisa manil mitli kelawan harga standar, harga umum, harga normal ya. Wa yakuna lan tak ada opo
common miss aja ya baliknya. Kalau wakalah nggak tepat di sini domirnya mudzakkar. Wa yakuna lan yenta ada opo samanul mithli belakangnya tuh ada kan ikunak dan kelawan kontan ikunak dan kelawan kontan. Wa yakuna lan yenta ada opo samanul mithli ikunak dan kelawan kontan binakdil baladi kelawan mata uang daerah setempat. Binakdil baladi kelawan mata uang daerah setempat. Wala yajuzu dan tidak boleh upaya bi'a yang menjual sapa wakil min nafsihi saking dirinya wakil. Wala yajuzu dan tidak boleh upaya bi'a yang menjual sapa wong min nafsihi saking dirinya al wakil, saking dirinya wakil. Wala yajuzu dan tidak boleh upaya bi'a yang menjual sapa wakil min nafsihi saking dirinya al wakil. Dia diwakilkan atas sesuatu untuk menjual ataupun membeli, kemudian menjual ataupun membelinya itu pada dirinya sendiri. Dalam pemahaman dalam kajian fikih hal demikian tidaklah diperbolehkan karena ada beberapa hal. Wala yukirro ala muwakilihi illa bithnihi. Wala yukirro dan tidak mengakui sapa wakil ala muwakilihi ingatase orang yang mewakilkan wakil, orang yang mewakilkan. Wala yukirro dan tidak mengakui sapa wakil ala mewakilihi merugikan atas orang yang mewakilkan. Wala yukirro dan tidak, ini pentingnya, tidak mengakui sapa wakil ala mewakilihi ingatase merugikan ingatase orang yang mewakilkan wakil. Jangan bingung ya. Dan itu kan berangkat dari wazan wakala ya. Wakala yuwakilu taukilan. Wa muwakkalan fahuwa wakilun. Wadzaka enggak. Wakala yuwakilu taukilan. Taukilatan taukalan tikalan muwakkalan. Fahuwa muwakkil. Berarti isim fa'il. Wadzaka muwakkalun. Wadzaka muwakkalun. Isim maf'ul. Kalau muwakkil isim fa'il. Kalau muwakkal isim maf'ul. Yang sudah belajar tasrif paham ini. Wadzaka muwakkalun wakil muwakkalun. Wala yukiro dan tidak mengakui sapa wakil orang yang menerima, orang yang melakukan transaksi, orang yang menerima transaksi wakalah, orang yang diwakili lah. Ala muwakilihi ingat ada seorang yang mewakilkan wakil. Domirha kembali ke wakil. Ala muwakilihi merugikan, ada merugikannya ya. Ingatase orang yang mewakilkan wakil. Illa biiznihi kecuali kelawan izinnya muwakil. Illa biiznihi kecuali kelawan izinnya muwakil. Illa biiznihi kecuali kelawan izinnya muwakil. Kita jelaskan terlebih dahulu. Setelah menjelaskan tentang babu syarikah, di sini Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazali menjelaskan tentang wakalah, prinsip-prinsip dan dasar daripada transaksi ataupun akad wakalah, mewakilkan. Wa kullu majaza secara definisi mana dengar? Di fathil wawi wa kasriha, boleh dibaca wakalah, boleh dibaca wikalah. Dalam bahasa Arab semuanya itu dibenarkan. Secara bahasa yang dimaksud dengan wakalah adalah at-tafwid. Perhatikan fil lugha at-tafwid secara bahasa, secara etimologi yang dimaksud dengan wakalah adalah menyerahkan. Dalam hal ini menyerahkan suatu transaksi ataupun suatu urusan kepada orang lain. Ini disebut dengan at-tafwid ataupun al-wakalah, sama aja secara bahasa. Wa fi syar'i tafwidu syakhsin syai'an lahu fi'luhu mimma yaqbalu an-niyaba ila ghairihi liyaf'alahu hala hayatih. Ini definisi daripada wakalah. Kalau bisa kalian setiap definisi dipahami baik-baik ya, karena itu penting sekali. Ketika kita akan membaca suatu permasalahan, kita pahami terlebih yang paling pertama, kita harus bisa mendeskripsikan persoalannya ya. Nah, untuk mendeskripsikan itu semua, itu yang paling pertama berangkat dari definisi. Kita mengetahui ini transaksi modelnya syirkah, ataupun doman, ataupun hiwala, ataupun wakalah. Nah, untuk mengetahui itu semua, kita berangkat dari sebuah definisi. Dari definisi, kita bisa mendeskripsikan suatu permasalahan. Setelah kita mampu mendeskripsikan, menjelaskan suatu permasalahan dengan benar dan tepat dan detail,
komprehensif, maka kita baru bisa memberi hukum. Bagaimana kita menghukumi atas sesuatu hal tanpa kita bisa menjelaskan persoalannya terlebih dahulu. Ini hukumnya haram, ini hukumnya halal, ini hukumnya makruh, ini hukumnya sunnah. Tanpa kita bisa menjelaskan permasalahannya terlebih dahulu, maka kita tidak mampu untuk memberi hukumnya. Oleh karena itu, ini penting sekali dalam setiap transaksi uqud al-maliyah ya, transaksi keuangan, transaksi harta. Di dalam kitabul muamalah ini, kita harus memahami definisi-definisi daripada transaksi atau setiap pasal ya, transaksi yang ada di kitab ini. Adalah apa? Mana tadi? Hilang. Tafwidu syakhsin syai'an adalah seseorang menyerahkan sesuatu. Lahu fi'luhu mimma yaqbalu an niyaba, atas suatu hal dalam hal ini maksudnya bisa suatu transaksi, menjual ataupun membeli, ataupun tadi saya sebutkan juga bisa menikahkan seseorang, itu juga bisa dilakukan sebagai wakalah ya. Ataupun urusan apalah tidak selamanya terkait tentang harta. Mimma yaqbalu an niyaba ila ghairihi, atas suatu hal yang memang bisa diwakilkan. Karena apa? Ada beberapa hal tidak bisa diwakilkan. Contohnya seperti hal-hal yang terkait dengan ibadah lillahi ta'ala. Kayak sholat, zakat, puasa. Kalau haji masih bisa diwakilkan ya. Kita tidak bisa menyuruh seseorang, tolong wakilkan saya untuk sholat. Wah, enak banget itu. Tidak boleh. Karena itu termasuk sesuatu yang la yaqbalu an niyabah. Tidak menerima, tidak sah untuk diwakilkan. Ataupun juga terkait tentang zakat. Kita mewakilkan yang kaya, kita mewakilkan zakat pada orang lain. Kacau kan? Atau juga permasalahan puasa. Wah, kita lagi lelah, capek. Kemudian menyuruh seseorang untuk puasa. Nah, sholat, zakat, puasa, itu semuanya tidak bisa layak balu an-niyabah. Tidak boleh untuk diwakilkan. Tidak boleh dalam artian tidak sah untuk diwakilkan kepada orang lain. Oleh karena itu, yang menjadi catatan di dalam transaksi wakalah ini adalah hal-hal ataupun transaksi-transaksi yang menerima diwakilkan saja. Selain itu tidak boleh. Oke. Jadi definisi ini hanya mencakup permasalahan-permasalahan yang bisa diwakilkan. Liyaf alahu hala hayatihi. Semua itu transaksi tersebut dilakukan hala hayatihi dalam keadaan masih hidupnya. Ketika dilakukan setelah meninggal, karena apa? Ketika transaksi tersebut dilakukan setelah meninggal seseorang yang mewakilkan, maka itu tidaklah disebut dengan wakalah, akan tapi disebut dengan wasiah. Contohnya, nanti kalau saya sudah mati, tolong jualkan mobil saya. Itu jatuhnya adalah bukan transaksi wakalah. Jatuhnya adalah transaksi wasiah. Wasiah ketika sudah meninggal. Pesan atas sesuatu, mewakilkan seseorang atas suatu hal ataupun transaksi ya, tapi dilakukan setelah meninggal. Dilakukan setelah dia meninggal, setelah yang mewakilkan meninggal, itu tidaklah disebut dengan wakalah, tapi jatuhnya adalah wasiyah. Dah, itu secara definisi. Sekarang kita masuk ke dalam teksnya, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam transaksi wakalah. Qala al-musannif ila an qala wa kullu ma jaza lil insan, perhatikan di layarnya, kullu ma jaza lil insan atasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu ay wakila aw yatawakkala fihi. Segala sesuatu yang diperbolehkan bagi seseorang untuk menggunakan hartanya dengan sendirinya, mengoperasionalkan hartanya dengan sendirinya, jaza lahu ay wakila aw yatawakkala fihi. Maka diperbolehkan baginya untuk mewakilkan seseorang, au yatawakkala fihi, atau menerima transaksi perwakilan, menerima transaksi wakalah. Maksudnya apa? Yang diperbolehkan untuk melakukan transaksi wakalah, baik mewakilkan ataupun menerima transaksi wakalah, adalah orang-orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya dengan sendirinya. Dulu pernah dijelaskan tentang babul hajri. Ada beberapa orang yang dikategorikan tidak bisa menggunakan hartanya. Di antaranya as-sobi, anak yang masih kecil, dia tidak mampu, tidak paham menggunakan hartanya. Kemudian ada orang gila, dia juga tidak diperbolehkan karena tidak memiliki kesadaran. Dia tidak mampu berpikir akan atas apa yang ia dimilikinya. Kemudian juga as-sobi, safih. Safih orang yang muflis ya. Safih itu orang yang apa ya? Dungu, tidak
paham juga terhadap dalam menggunakan keuangan ataupun harta yang ia milikinya. Begitu juga muflis, orang yang pailit, yang memiliki hutang yang banyak lebih daripada harta yang ia milikinya. Nah, orang-orang tersebut tidak boleh la yajuzu at-tasarruf bi nafsihi, tidak boleh menggunakan atau mengoperasionalkan hartanya meskipun itu milik dirinya sendiri. Oke. Okay. Kullu ma jaza lil insan at-tasarrufu fi bi nafsihi jazalahu ayyuwakila aw yatawakkala. Orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya dengan sendirinya dibolehkan baginya untuk mewakilkan atau menerima transaksi wakalah. Intinya apa? Yang tidak diperbolehkan mereka-mereka yang tidak boleh menggunakan hartanya, mengoperasionalkan menggunakan hartanya. Intinya itu dah. Siapa aja? Safi, yang babul hajar yang ada 5 itu loh. As-safi, al-muflis, al-majnun, as-sobi, semuanya itu dilarang untuk, ataupun al-marid ya, terakhir adalah al-marid. Al-marid al-makhuf alaih, mati yang sudah sekarat. Kalau sakit yang sudah sekarat itu juga tidak diperbolehkan. Dah. Jadi misalkan anak kecil mewakilkan, atau kita mewakilkan anak kecil untuk transaksi jual beli misalkan, itu tidak diperbolehkan. Ataupun sebaliknya, orang gila mewakilkan orang lain untuk suatu transaksi ataupun keperluan suatu hal lah. Boleh nggak? Tidak boleh. Gampangannya seperti itu. Wal wakalatu aqdun jaizun walikullin minhuma fashuha matasya. Kemudian yang namanya transaksi wakalah, perwakilan, itu merupakan aqdun jaizun, transaksi yang boleh. Maksudnya adalah transaksi hak pribadi, bukan keharusan dari yang lain. Kulun minhuma fashuha matasya, masing-masing dari muwakil dan muwakal, orang yang mewakilkan dan orang yang menerima transaksi wakalah, boleh membatalkan transaksinya. Saya nggak mau jadi nggak mau si A menyuruh B untuk mewakilkan menjual mobilnya misalkan. Kemudian si B tidak mau, nggak apa, itu akdun jaiz. Nanti ada perbandingannya adalah beberapa akad itu lazim ya, lazim minat torofain, keharusan dari masing-masing. Nanti di pembahasan apa ya, syirka kayaknya termasuk kayaknya, lazim min torofain. Nah, wakalah ini merupakan hak pribadi. Kulun minhuma fashuha matasya, masing-masing dari orang yang mewakilkan dan orang yang menerima transaksi wakalah itu boleh membatalkan kapanpun dia mau. Saya malas, nggak mau, nggak apa. Dia pembohong misalkan, nggak jadi mewakilkan pada dia misalkan, boleh nggak? Boleh, kapanpun boleh untuk dibatalkan, bagaimanapun. Karena apa? Tadi di atas dijelaskan, wal wakalatu aqdun jaiz. Wakalah adalah merupakan transaksi yang hak pribadi. Maksud akdun jaiz adalah pribadi ya. Perbandingannya adalah akdun lazim, ada akdun jaiz. Watan fasihu bimauti ahadima, kemudian juga bahwasanya transaksi wakalah itu menjadi batal, menjadi hilang kesepakatannya ketika salah satu dari orang yang mewakilkan ataupun orang yang menerima transaksi wakalah itu meninggal. Si A mewakilkan si B untuk membeli barang, misalkan beli rumah. Ternyata orang yang mewakilkan itu meninggal sebelum rumah itu dibeli, maka seketika itu juga transaksi wakalah menjadi batal. Uangnya harus dikembalikan pada ahli warisnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Wal wakilu aminun fima yaqbiduhu wa fima yasrifuhu wa la yadmanu illa bitafrid. Kemudian wakil, orang yang menerima transaksi wakalah, orang yang diwakilkan lah, aminun fima yaqbiduhu, dia bertanggung jawab, amanah, dia memiliki amanah atas apa yang ia terima. Contohnya tadi disuruh untuk membeli rumah misalkan, tolong belikan rumah buat saya. Berarti kan si A mewakilkan si B untuk membeli rumah 1 miliar misalkan. Dia bertanggung jawab fima yaqbiduhu, atas apa yang ia terima, uang yang ia terima untuk beli rumah. Wa fima yasrifuhu, dan juga atas apa yang ia gunakan, atas harta yang ia terima. Misalkan dia suruh beli rumah 1M misalkan, tapi ternyata dapatnya rumah kecil kayak kos-kosan gubuk misalkan, itu kan dia harus bertanggung jawab bahwa yang ia lakukan tidaklah benar. 1 miliar harusnya lumayan lah, agak bagus rumahnya, meskipun 1 lantai agak besar. Dia bertanggung jawab atas uang ataupun harta yang ia diberikan dari orang yang mewakilkan.
Wala yadmanu illa bitafridi, dan dia tidak usah, tidak perlu untuk mengganti, tidak perlu ketika terjadi kerusakan ataupun kehilangan atas harta yang dia miliki, atas harta yang dititipkan dari orang yang mewakilkan, dia tidak perlu menggantinya kecuali kalau dia ceroboh dalam menjaga harta yang ia terima. Kalau misalkan dia ceroboh, diberi amanah untuk diwakilkan, diberi wakalah, transaksi wakalah untuk beli rumah dengan harga 1M misalkan. Ternyata 1M dia ditaruh di kantong plastik ya sambil jalan, ya kan, itu kan taprit, ceroboh dalam membawa uangnya. Nah, ketika terjadi apa-apa, uangnya dicuri misalkan, dia bertanggung jawab atas kecerobohannya, sehingga ia harus menggantinya. Karena apa? Dia sebagai aminun fi ma yakbiduhu wa fi ma yasrifuhu. Aminun fi ma yakbiduhu wa fi ma yasrifuhu. Dia bertanggung jawab atas apa yang ia terima dan atas apa yang ia kelola dari uang yang ia bawa. Nah, itu terkait beberapa hal yang harus diperhatikan dalam transaksi wakalah. Nah, Ustamir, sampai sini bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang tidak dipahami bisa tanyakan. Oh, nggak bisa japri ya. Semoga Allah dan cepat tetap muka ya, biar bisa belajar lebih. Karena ini penting sekali. Apalagi kalau maknanin itu pokoknya harus langsung ya. Ya, alhamdulillah. Semoga ini tidak menjadi penghambat. Kita tetap semangat ya. Meskipun masih belajarnya lewat video. Wala yajuzu ayyabi'a wa yashtari illa bi thalathati syarut. Kemudian terkait wakil, orang yang diwakilkan atas suatu transaksi tertentu, atas suatu hal, diperbolehkan untuk mengoperasionalkan hartanya untuk membeli, untuk menjual ataupun membeli, illa bi thalathati syarut. Itu ada 3 syarat baginya. Orang yang diwakilkan untuk bertransaksi, menjual ataupun membeli, harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, ayyabi'a bi thamanil mithli, menjual dengan harga standar, harga normal, harga umum, bukan harga yang aneh misalkan. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Misalkan dia diperintahkan, diwakilkan untuk membeli mobil misalkan, maka harus dengan harga standar. Land Cruiser misalkan, harga mobil Land Cruiser itu standarnya berapa ya? Mungkin 2M lah. Di thamanil mithli, harga normal. Misalkan harganya sampai 10M misalkan, itu kan tidak wajar. Ini syarat ya, dalam artian harus dipenuhi. Kalau misalkan menjual atau membeli dengan harga yang tidak normal, maka tidaklah sah. Wa yakuna naqdan. Selanjutnya, transaksi wakalah itu harus dilakukan secara kontan, tidak boleh tempo. Tidak boleh tempo ataupun hutang. Diwakilkan oleh seseorang A, mewakilkan B untuk membeli mobil misalkan. Tapi ternyata si B udah dikasih uang, ternyata si B membeli mobilnya dengan cara hutang ataupun kredit misalkan. Hal demikian tidaklah memenuhi syarat. Dalam arti tidaklah sah. Kalau tidak sah berarti boleh dituntut, boleh digebukin. Binaktil baladi, yang ketiga adalah, syarat yang ketiga adalah binaktil baladi, harus menggunakan mata uang setempat. Ketika transaksinya dilakukan di Amerika, beli mobilnya di Amerika misalkan, ya menggunakan dolar. Di Malaysia menggunakan ringgit. Di Tiongkok menggunakan yuan. Kalau misalkan di Indonesia, maka harus menggunakan rupiah. Binaktil baladi. Makanya zaman sekarang pakainya GoPay. Pakainya kripto misalkan, Bitcoin, boleh nggak? Ya, selagi itu digunakan di daerah tertentu dan itu berlaku, tidak menyalahi aturan suatu negara atau undang-undang yang ada, maka diperbolehkan. Maksudnya seperti itu. Tidak saklek misalkan, boleh nggak diwakilkan membeli dolar? Boleh-boleh aja. Dalam arti di Indonesia kita boleh untuk bertransaksi menggunakan dolar. Boleh nggak? Boleh. Ini zaman dulu konteksnya ya. Binaktil baladi, harus menggunakan mata uang setempat. Karena zaman dahulu kan ada dinar, dirham ya. Ataupun apalagi lah zaman dahulu. Itu 3 syarat bagi wakil. Orang yang diwakilkan harus memenuhi 3 syarat tersebut. Yang pertama, harus dithamanil misli, dengan harga dalam transaksinya harus
harus dengan harga normal standar umum ya, dengan tidak boleh kredit, harus tempo kontan, dan yang ketiga binaktil baladi, harus menggunakan mata uang setempat. Wala yajuzu ayyabiya min nafsihi. Kemudian juga di antara hal yang perlu diperhatikan pada transaksi wakalah adalah tidak boleh menjual pada dirinya sendiri ataupun membeli pada dirinya sendiri. Dia diwakilkan untuk menjual mobil misalkan. Ternyata mobil tersebut jual pada dirinya sendiri, boleh nggak? Tidak diperbolehkan. Karena nanti di situ bisa jadi ada unsur horor, ada tuhmah, ada dugaan bahwa ada hal yang dicurigai. Kenapa? Ya udah transaksi aja langsung sama orang yang mewakilkan. Solusinya adalah itu. Kalau misalkan dia ingin membeli atas barang yang diwakilkan. Wala yajuzu ayyabi'a min nafsihi, ataupun intinya tidak boleh baginya untuk menjual ataupun membeli pada dirinya sendiri. Ataupun misalkan diwakilkan untuk membeli mobil misalkan, ternyata mobilnya beli pada dirinya sendiri, boleh nggak? Hal ini kan tidak diperbolehkan karena ada kemungkinan harga dinaikin jadi lebih tinggi ya kan. Langsung saja bilang ke mewakilnya, orang yang mewakilkan, beli saja mobil saya, kan itu selesai, gampang, mudah, nggak usah di ribet menjadi transaksi wakalah. Wala yukiru alal muwakili illa bi'idnihi. Terakhir, hal yang harus diperhatikan dalam transaksi wakalah adalah dia tidak boleh mengakui atas suatu hal yang merugikan orang mewakilnya, orang yang mewakilinya, illa bi'iznihi. Misalkan deal-dealan harga A sama si B, si A mewakilkan B untuk membeli mobil, oke? Okay? Membeli mobil terus ada permasalahan di surat-suratnya ataupun apa. Nah, mewakil, orang yang diwakilkan tidak boleh mengaku atas suatu hal yang merugikan orang yang diwakilinya. Kacau dong. Dia diperintahkan untuk mewakilkan suatu transaksi, diberikan amanah. Kemudian dia mengakui atas kesepakatan yang merugikan orang yang mewakilinya, kan kacau. Dan dalam transaksi wakalah pasti di situ ada upah lah, ujroh bagi orang yang diwakilkan. Harusnya dia berpihak pada orang yang mewakilinya selagi tidak melanggar aturan-aturan ataupun norma ataupun selagi tidak curang ya ataupun zolim, maka dia harus memihak pada yang menguntungkan pada orang yang mewakilinya. Wala yukiru ala muwakili illa bi'idnihi. Bagi orang yang diwakilkan tidak boleh mengakui atas suatu hal kecuali dengan izinnya, kecuali misalkan ya udah kata orang yang mewakilnya nggak apa-apa seperti itu, ya udah itu maka diperbolehkan. Oke, jelas ya yang terakhir. Naktafi durusana fi hadhihi al-muhadarah wa nastamir fi al-muhadarah al-qadimah insyaallah. Fatahallahu alaikum fi durusikum wa barakallahu fiikum. Ijtahidu fi durusikum. Belajar ya. Aduh, kalau online kayak gini nggak bisa banyak. Semoga bisa cepat belajar tetap muka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab.